Keindahan alam Indonesia yang luar biasa menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi mancanegara. Terbentuknya wisata alam di Indonesia tidak bisa lepas dari letak geografisnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya letak geografis suatu negara mempengaruhi kondisi alam negara tersebut, sehingga berdampak pada sektor-sektor industri yang dimilikinya. Salah satu sektor yang terkena dampak dari letak geografis suatu negara adalah sektor industri pariwisata. Tidak hanya letak secara geografis, unsur-unsur geografi lain seperti kondisi morfologi, penduduk, dan budaya juga dapat mempengaruhi industri pariwisata suatu negara. Alasannya karena unsur-unsur geografis tersebut berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi objek wisata negara itu. Untuk itu, pada mata kuliah Geografi Pariwisata Internasional, kalian akan belajar tentang negara-negara destinasi wisata, hambatan serta peluang potensi negara penghasil wisatawan, negara tujuan wisatawan, hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal, bagaimana sistem kepariwisataan suatu daerah, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata internasional. Sebelum masuk ke pokok bahasan, kalian perlu tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan geografi pariwisata internasional? Pada bab 1, kalian akan mempelajari mengenai apa itu definisi, visi, citra, dan pemasaran dari destinasi. Kemudian, kalian akan menjelaskan negara-negara yang menjadi tujuan wisata dunia dan menjelaskan pentingnya potensi yang dimiliki negara dengan tujuan wisata dunia. Seperti negara-negara di Eropa, terdapat banyak tempat bersejarah, museum, dan pemandangan kehidupan malam yang berkembang pesat sebagai objek wisatanya, sehingga dapat menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat di Eropa. Selanjutnya, kalian akan memahami negara-negara penghasil wisatawan di dunia. Maksudnya, negara-negara yang memiliki angka perjalanan wisatawan yang tinggi dari masyarakatnya. Mengutip dari Lonely Planet, Irlandia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil wisatawan tertinggi di dunia. Kemudian disusul oleh Australia dan Selandia Baru. Setelah memahami 3 pokok bahasan tadi, barulah kalian akan belajar tentang kondisi geografis serta objek dan daya tarik wisata atau ODTW yang berada di kawasan Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini, pembahasan akan dilakukan melalui presentasi dan diskusi. Nah, sebelumnya, apakah definisi objek dan daya tarik wisata itu? Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Gambaran sederhananya, Twin Tower. Twin Tower merupakan landmark dan objek wisata yang menjadi ciri khas negeri jiran. Sementara di Indonesia ada Monas yang merupakan landmark bagi ibu kota negara kita, Jakarta, sekaligus monumen bersejarah bagi bangsa kita. Setelah Indonesia dan Malaysia, kalian akan mempelajari kondisi geografis dan objek daya tarik wisata negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura atau The Lion City, Thailand, Si Gajah Putih, dan Filipina, Home of the Green Revolution. Pada bab berikutnya, kalian akan melakukan presentasi dan diskusi pariwisata negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara, yaitu Belanda, Jepang, dan Prancis. Kemudian, di akhir mata kuliah, kalian akan membahas mengenai negara-negara yang bukan penghasil wisatawan melalui presentasi dan diskusi, yaitu negara yang memiliki angka perjalanan wisatawan yang rendah dari masyarakatnya.
Dengan memahami materi-materi tadi, diharapkan dapat membantu mahasiswa ke depannya dalam bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab di dunia industri pariwisata.